celahnya terlalu lebar, ya, sehingga banyak sekali udara yang kalau bahasa Jawa itu merojol dari sela-sela butterfly ini. Balik lagi dengan saya Septian, tentunya masih di channel Seps Automod. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing tentang permasalahan yang masih sering terjadi pada Mitsubishi Lancer, baik itu CK4, CB4, CB5, atau mungkin bahkan pada Jelen, ya, baik Jelen yang biasa kita kenal dengan Jelen Lele maupun Jelen Hiu, yaitu RPM tertahan di 1200 atau mungkin 1400, 1600 dan lain sebagainya. Padahal idle screw ini sudah mentok. Baut setelan gas sudah mentok. Nah, di sini saya ingin mengupas salah satu penyebabnya, yaitu koin butterfly ini yang celahnya terlalu lebar, sehingga banyak sekali udara yang kalau bahasa Jawa itu merojol dari sela-sela butterfly ini. Nah, bagaimana kita tahu kalau butterfly ini memiliki rongga yang terlalu besar? Nah, kita bisa beri pencahayaan dari bawah, ya. Kita coba. Nah, di sini teman-teman, ya. Di sini kita bisa melihat ada kebocoran atau ada rongga yang celahnya cukup lebar, sehingga inilah yang menyebabkan RPM mentok di 1200, 1400, 1600 mungkin dan lain sebagainya. Dan tidak bisa disetting ideal di 800 RPM atau mungkin lebih rendah dari itu. Ya, meskipun idle screw-nya sudah mentok. Ya, inilah penyebabnya. Nah, untuk kasus seperti ini, caranya cukup mudah. Kita hanya perlu baut ukuran, kita hanya perlu kunci pas atau kunci ring ukuran 8 mm dan juga obeng plus, ya, obeng plus atau obeng minus. Nah, balik lagi, ya, kita ke throttle. Nah, di sini yang bisa kita cek adalah baut stopper butterfly. Ini namanya baut stopper butterfly. Nah, sini. Baut stopper butterfly ini dia terlalu menonjol ke sana, ya. Terlalu menonjol sehingga butterfly-nya ini tidak bisa menutup lebih rapat lagi. Nah, di sini akan saya berikan tutorial atau cara bagaimana mengatasinya. Kita kendorin dulu, ya, dengan menggunakan kunci 8 mm ini. Kita kendorin, ya. Kita kendorin. Oke. Setelah itu, setelah baut 8 mili ini sudah cukup longgar, tinggal kita rilis untuk murnya, ya. Kita puter, kita longgarin, kita kendorin berlawanan arah jarum jam, ya, teman-teman, ya. Nih, berlawanan arah jarum jam. Nah, ini dia. Ini sudah tidak menyentuh lagi, teman-teman. Ini sudah tidak menyentuh lagi. Nah, kita boleh cek apakah ada perubahan atau tidak. Nah, kita bisa lihat, ya. Di sini lebih rapat sehingga RPM akan bisa kita setting lebih rendah lagi sesuai dengan kebutuhan kita, yaitu pada 800 RPM. Ya. Ini. Tapi ini belum cukup sampai di sini saja. Nah, kalau kita rilis secara
keseluruhan seperti ini sampai tidak bersentuhan lagi, permasalahan yang terjadi biasanya gasnya seret di awal ya. Nah, gasnya seret di awal. Gasnya seret di awal karena butterfly ini menyangkut atau mengganjal pada dinding-dinding yang ada di sini. Kalau kita balik ya, ini akan menyangkut di dinding ini, butterfly-nya. Jadi pada saat kita toel gas pertama, ya, dia serasa seperti menyangkut. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan RPM sesuai dengan kebutuhan, tetapi butterfly-nya ini tidak menyangkut, tidak bergesekan dengan dinding-dinding yang ada di sini. Kita balik lagi ke baut stopper. Baut stopper ini kita putar searah jarum jam atau kita kencangkan ya, sampai menyentuh. Cukup menyentuh dulu ya. Setelah menyentuh seperti ini, coba kita putar sedikit saja sampai tuas gasnya ini agak terdorong. Ingat, sedikit saja, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, efeknya nanti juga RPM-nya akan besar lagi ya, nggak bisa dibuat kecil. Ini sudah, saya ulang ya, ini sudah menempel. Tinggal kita putar sedikit saja. Cukup. Nah, kalau sudah seperti ini, coba kita cek lagi apakah nyangkut atau tidak. Ya, terasa seperti seret di awal atau tidak. Nah, kalau dirasa sudah cukup, nah sekarang tinggal kita kencangkan baut ukuran 8 mm ini. Ya. Nah, saat mengencangkan baut ini yang perlu diperhatikan jangan sampai murnya ini bergeser ya. Jadi pastikan posisinya masih utuh. Nah, ini kita coba kencangkan pakai kunci. Yang perlu diingat jangan sampai dia bergeser ya. Nah. Oke, bagus. Ini nggak bergeser. Nah, kalau misal ya, seandainya baut ini ikut berputar, kalian bisa tahan tangan kanan kalian untuk menahan baut, dan tangan kiri kita kencangkan yang bagian mur 8 mm ini ya. Mur atau baut lah. Intinya mudah-mudahan kalian bisa memahami lah ya. Penyebutan mungkin bisa berbeda-beda, tapi pada intinya insya Allah teman-teman bisa memahami. Nah, begini ya. Begini. Nah, jika sudah selesai, cukup mudah ya teman-teman, cukup mudah. Kita coba cek lagi ya dengan kita beri pencahayaan dari bawah. Nah, ini sangat sedikit sekali celah ya, sangat minim sekali. Berbeda dengan di awal tadi kita perhatikan, oh celahnya luar biasa sehingga banyak sekali udara yang bisa merojol kalau bahasa Jawanya. Nah, kita coba balik ya. Nah, kita coba balik juga, alhamdulillah. Nah, bagus sekali. Nah, oke. Setelah ini selesai, kita setting. Dan yang diharapkan bisa kita dapatkan RPM yang dibutuhkan yaitu di 800 RPM, atau mungkin kalian pengen lebih rendah lagi bisa 700-750 sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Nah, tapi belum selesai sampai di sini. Langkah selanjutnya adalah kita harus menyeting TPS ya. Kita harus setting ulang TPS. Kenapa harus disetting TPS-nya, Bang? Nah, karena jika ada pergerakan di sini ya, tentu ada pergerakan pula pada TPS. Nah, dari posisi awal kita sudah merubahnya ke posisi sekarang, sudah pasti nilai TPS-nya ikut berubah. Makanya yang perlu
diperhatikan juga di sini, kita harus setting ulang TPS-nya. Nah, untuk cara setting ulang TPS, kalian bisa klik ya linknya. Saya kasih kartu di atas sini. Teman-teman boleh klik saja untuk keterangan lebih jelas berkaitan dengan TPS. Nah, sepertinya cukup ya tutorial atau informasi singkat ini untuk kalian semua. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan jangan lupa ya untuk support terus channel ini dengan cara yang cukup mudah. Kalian hanya perlu klik icon subscribe dan juga lonceng notifikasi supaya kalian bisa dapat pemberitahuan bila mana di channel Seps Automod ini merilis konten-konten terbaru.